Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa dan mahasiswa, kita berjumpa kembali dalam pembahasan atau topik bahasan sistem sekias. Para pemirsa dan mahasiswa yang berbahagia, seperti kita ketahui, kita bisa merumuskan atau membangun model matematik dari sebuah sistem fisik, ya, apapun sistemnya. Dan ternyata dalam banyak sistem yang berbeda, ketika kemudian rumusan model matematiknya itu sama bentuknya, maka kita bisa katakan bahwa sistem itu sekias. Jadi sistem itu memiliki sifat atau karakteristik yang sama. Maka disebut biasanya adalah model matematik yang kita kembangkan itu kemudian hasilnya adalah sebuah persamaan karakteristik. Karena mencerminkan sifat atau karakteristik dari sistem yang kita tinjau. Jadi meskipun itu sistemnya sangat berbeda, misalnya ada sistem mekanik, sistem listrik, tetapi ketika model matematiknya itu bentuknya sama, maka kita bisa pastikan bahwa karakteristik atau sifatnya sama. Oleh karena itu, agar lebih jelas, mari kita ikuti bersama video learning berikut ini. Mahasiswa yang berbahagia, kita akan lanjutkan materi dengan perumusan model matematik sistem sekias, ya. Tahap-tahapnya sama ya dengan apa yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Misalnya kita tinjau model matematik yang sudah tampil di depan kita ini. Yang pertama adalah model matematik dari sebuah sistem mekanik. Kita akan coba rumuskan. Seperti yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, kita yang pertama perlu mengidentifikasi terlebih dahulu, ya, variabel-variabel apa saja yang berperan, ya, di dalam model di dalam sistem fisik ini. Dalam kasus ini kita sudah jelas bisa kita tuliskan. Yang pertama adalah pegas yang diwakili dengan konstanta pegas K. Kemudian yang berikutnya adalah massa, ya, massa. Kemudian yang berikutnya adalah gaya, ya, gaya. Akibat dari adanya gaya, massa dan pegas ini, apabila kita tinjau di sini ada titik O, maka perpindahan titik O ini ditentukan oleh variabel gaya, massa dan kekakuan pegas. Maka inilah variabel yang kita sebut sebagai variabel dependent. Jadi kita tinjau titik O di sini. Kalau kita berikan perpindahannya, ya, perpindahan titik O kita simbolkan dengan arah anak panah, ya, dalam arah Y. Jadi sumbunya seperti biasa kesepakatan kita, sumbu aksisnya X ke arah horizontal dan sumbu aksis Y positif ke arah vertikal, ya. Ini X positif, ini Y positif. Maka kemudian kita setelah melakukan identifikasi variabel, kita abaikan variabel-variabel yang kira-kira tidak signifikan pengaruhnya, misalnya massa pegasnya, ya. Kemudian misalnya gesekan udara, misalnya sudut dan seterusnya, kita abaikan. Maka hanya 4, ya, variabel utamanya, yaitu K, M, F dan perpindahan Y. Kemudian kita ke tahap berikutnya, yaitu merumuskan hubungan antar variabel-variabel yang sudah kita identifikasi tersebut. Kita kemudian susun, ya, kita ini susun dari yang paling bawah, yaitu F ke arah sumbu Y minus, maka ini minus F, ya, minus F. Kemudian ada M. M ini kalau ditarik misalnya seperti itu, dalam posisi ada massa, maka dia berat, maka dia sebenarnya
dalam kasus itu dia arahnya atau dia akan tetap lembam berada di situ sehingga dia berlawanan arah dengan arah gayanya ya. Maka M ini kita beri simbol positif yang besarnya adalah M dikalikan dengan percepatan gravitasi ya. Kemudian berikutnya adalah K ya. Ini juga ketika ditarik dia berupaya untuk tetap berada pada posisinya, artinya dia melawan gaya F, maka ini juga positif simbolnya yang nilainya adalah K kalikan Y. Inilah keseimbangan gayanya. Jadi kaidah yang bisa kita gunakan di dalam mekanika ini adalah sigma gaya ke arah horizontal akan ke vertikal akan sama dengan 0. Kita sudah mendapatkan model matematik dari sistem fisik ini, tetapi ini bentuknya juga bisa kita sedikit rubah ya menjadi seperti ini. Ini kita F-nya kita pindahkan ya ke sebelah kanan sana. Kemudian kita juga bisa tuliskan ya M ini adalah percepatan, itu adalah turunan kedua, jadi D kuadrat derajat perpindahan D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah KY sama dengan 0. Jadi mahasiswa kita sudah mendapatkan model matematik ya dari sistem fisik ini ya. M D kuadrat Y per dt plus KY sama dengan 0. Ini adalah model matematik dari sistem fisik gas, massa, dan gaya. Jadi ini adalah model matematik yang kita peroleh. Nah, berikutnya kita coba juga gunakan langkah-langkah yang sudah kita gunakan itu untuk melakukan analisis atau perumusan model matematik dari sistem elektrik atau sistem listrik ini ya. Jadi di sini kalau kita identifikasi, kita akan mendapatkan yang pertama adalah tegangan input. Simbolnya kan biasa seperti itu. Yang kedua di sini ada komponen dengan simbol ini adalah ini simbol dari induktans L ya. Kemudian di sini ada kapasitans C. Akibat dari adanya sumber tegangan yang melewati komponen L dan C akan mengalir arus I. Maka kemudian kita bisa menggunakan ya kaidah-kaidah atau rumus matematika untuk rangkaian listrik sebagai berikut, yaitu jumlahan tegangan dari komponen-komponen itu akan sama dengan tegangan inputnya. Maka kita bisa tuliskan di sini tegangan yang mengalir melewati induktansi ditambah tegangan mengalir melewati kapasitansi ini akan sama dengan tegangan input. Kemudian ketika kita lebih uraikan, tegangan yang mengalir arah induktansi di induktansi itu besarnya adalah L dI per dt. Kemudian yang mengalir di kapasitor itu besarnya adalah 1/C integral I dt. Kemudian ini tegangan input. Maka kemudian mahasiswa persamaan ini masih bisa kita tampilkan dalam bentuk yang sedikit berbeda, yaitu dalam perspektif muatan. Maka persamaan ini menjadi L d kuadrat Q per dt kuadrat, kemudian plus R dq per dt ya. Kemudian mohon maaf keliru ya, kita tidak ada kap tahanan, jadi ini menjadi 1/C kalikan dengan Q ya. Ini kemudian sama dengan EI. Kita sudah peroleh. Inilah model matematik
dari sistem listrik tersebut. Sekarang kita coba tengok lagi, ini model matematik dari sistem mekaniknya. Ada revisi ya di sini, mestinya ini bukan 0 ya. Tetapi ini F yang dipindah ke sana ini mestinya menjadi F ya di sini ya. Maka coba kita bersama cermati para mahasiswa dua model matematik dari sistem fisik yang berbeda ini. Dari sistem fisik mekanik ya, sistem mekanik dan sistem elektrik. Coba kita cermati betul-betul ya. Nah, seperti apa polanya? Seperti apa bentuknya? Ada sesuatu yang menarik di sini ya. Kalau kita lihat ini ya, M ini sama posisinya dengan L. D kuadrat Y per dt kuadrat ini sama bentuknya dengan D kuadrat Q per dt kuadrat. Kemudian K di sini ada 1/c ya, konstanta ya, sama-sama konstansa. Di sini ada Y, di sini ada Q, di sini ada F, di sini ada EI. Jadi secara matematik persamaan ini sama. Maka matematika itu memiliki kemampuan untuk melihat atau secara substantif ya. Meskipun sistem fisiknya berbeda, tetapi ketika itu secara matematika itu bentuk persamaannya sama, maka sebenarnya ini memiliki karakteristik yang sama. Ini luar biasa ya, dan ini menarik. Inilah yang disebut sebagai saya tuliskan di sini sistem sekias ya, atau sistem analog ya, analogi. Dalam hal ini adalah analogi gaya F tadi itu ya, tegangan ya, tegangan ini potensial itu ya, EI tadi itu ya. Jadi inilah sistem sekias ya. Sistem analog, sistemnya yang secara wujud penampilannya itu sangat berbeda. Yang satu sistem mekanik, yang satu sistem elektrik, tetapi karakteristiknya sama. Inilah jasa matematika yang kita harus berterima kasih ya, sehingga dia bisa melihat substansi. Apa kemudian manfaatnya? Manfaatnya adalah kita bisa mensimulasi sistem fisik ya, sistem mekanik K, M, dan F ini yang kalau harus membuat mungkin mahal ya, karena harus menyediakan komponen-komponen dan memproduksinya. Bisa kita simulasi dengan rangkaian elektrik sederhana dengan komponen yang murah seperti ini ya. Jadi dengan cara itu nanti kita akan bisa melihat respon ya, ketika sistem itu mendapatkan input, cukup dengan kita membuat rangkaian elektrik sederhana. Nah, para mahasiswa, berikutnya kita juga bisa gunakan dengan cara yang sama dua sistem ini ya. Ini model matematiknya bisa langsung kita tampilkan dengan tahap-tahap yang 3 tadi ya, tapi kita percepat ya untuk mendapatkan model matematiknya. Maka kita bisa lihat bahwa model matematik dari sistem ini adalah, kalau ini variabelnya dashboard ini adalah F, kemudian ini massa, kemudian ini F besar, maka kita bisa mendapatkan ya, kalau dari di sini kita bisa mendapatkan M D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah dengan F dy per dt ini akan sama dengan F. Kemudian untuk yang sistem elektrik ini tadi sama, ada tegangan input, ini ada indukansi, kemudian ini ada tahanan, dan akan ada arus yang mengalir. Maka kita juga kemudian bisa mendapatkan L di per dt ditambah RI ini akan sama dengan EI. Kita kemudian bisa tampilkan dalam perspektif muatan L D kuadrat Q per dt kuadrat plus R dq per dt ini akan sama dengan
EI. Maka para mahasiswa, kita kembali mendapatkan dua model matematik dari dua sistem fisik yang berbeda, tetapi mereka memiliki karakteristik yang sama. Terbukti dengan dua model matematik ini, kita bisa tinjau satu persatu. Ini sama M, posisinya sama dengan L. Kemudian D kuadrat Y per dt kuadrat, di sini ada D kuadrat Q per dt kuadrat. Kemudian ada F dy per dt, di sini F ini akan sama dengan R, konstanta. dy per dt sama dengan dg per dt, dan F akan sama dengan EI. Inilah kita sudah dapatkan kembali dua besaran dari sebuah sistem fisik yang berbeda, tapi memiliki karakteristik yang sama. Demikian para pemirsa dan mahasiswa yang berbahagia, telah bersama-sama kita ikuti video learning berkaitan dengan topik sistem sekias atau sistem analog. Semoga bermanfaat dan kita bertemu kembali dengan topik-topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.